Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal iman ala wasilatin istiqamatil Islam bidhariqina ahlus sunnah wal jamaah. Asadullah wa iyyakum bi kulli jami'i awqatikum bisalamah wassa'adah wal maghfirah. Salawatullah wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala jami'i ashabihi wa ali tabi'in tabi'in lahum bi ihsani yaumiddin. Hadratil muhtaramin, para kiai baik di jajaran Rasulullah MBC ataupun jajaran pengasuh Pondok Pesantren beserta halaqah ahlan wa sahlan bikum di majlis ini, insyaallah majlis mubarak, majlis silaturahim intikhati Jam'iyatina Nahdlatul Ulama. Peserta yang saya hormati, saya mohon maaf karena dalam 1 bulan ini kami diberi tugas bukan di Brebes saja, tetapi daerah-daerah yang memang harus kami nongkrongin. Kemarin kami diberi tugas di Semarang Kota dengan beberapa kawan-kawan di Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang nawaitu kita adalah nawaitu ittiba'i silaturrahim. Dengan silaturrahim ini baina wa bidukum qulubun wahid, antara kita adalah hati yang sama. Laisal qulub la ghairuh, bukan hati yang lain. Kami mohon maaf yang tanya-tanyanya bahwa di situ panitia mencantumkan penanggung jawab kegiatan LBM Berjaya Nyuwun Sewu. Itu sebenarnya saya bukan penanggung jawab. Penanggung jawabnya adalah ketua KTK beliau Ki Haji Nusrat Wahid. Wabil khusus yang terhormat beliau Dr. Ki Haji Mahsun yang diamanati oleh ketum juga mewakili pengurus wilayah Jawa Tengah Nahdlatul Ulama untuk hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus ketua RMI Brebes lah ya, ketua RMI Brebes, ketua LBM Brebes yang saya hormati. Acara ini nyuwun sewu sama salah paham bahwa kami dengan beliau Kiai Dr. Mahsun ibaratnya diperintah khusus untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan prakonvensi, sehingga nanti ketika acara konvensi itu pengurus KTK itu tidak punya tanggung jawab untuk segala kegiatan. Nanti dilanjutkan oleh pengurus baru. Memang benar berat sekali, tetapi saya pribadi sam'an wa ta'atan selaku santri, ibaratnya mau dijeblokkan mau diapa, sam'an wa ta'atan.
yang sedia kalanya dulu kami mengusulkan tempatnya jangan di sini, tetapi karena perintah ketum sahabat kami Ki Haji Nusron Wahid dan atas saran dari Wakil Rais Am Suriah PBN untuk bisa ditempati. Sekali lagi kami santri tawaduan, kami siap untuk dilaksanakan acara silaturahim penyelenggarakan Basul Masajid dan Halaqah. Antara lain materi yang disampaikan oleh kawan-kawan LPM tentang nikah siri yang kaitannya dengan hukum pidana, kasus per kasus, bahwa ruhul ilmu ini ya ruhul fikiyah wal istihadiyah. Siapa yang terlibat adalah para kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita punya tanggung jawab untuk mengantarkan solusi hukum, karena yang nantinya dampak dari ini juga dampak dari kita semuanya. Ya, mungkin ada Ki Jamhar yang mengalami jadi KUA, betapa berat sekali kaitannya dengan urusan pernikahan. Maka di situ ada hukum nikah siri yang nantinya yang tidak dihadiri atau disaksikan oleh KUA justru masuk pidana. Jadi para bapak ini kalau nikah wong senajan syarat rukunnya sah, walinya sah, saksinya sah, tapi tidak dihadiri oleh KUA, maka masuk pasal pidana. Maka kita juga harus tanggung jawab. Ya, di sini ada alumni-alumni beberapa pesantren. Tanggung jawab ini bukan tanggung jawab personal daripada perorangan, tapi personal daripada kiai-kiai kita. Yang satu adalah manhaj kita adalah manhaj fiqh, manhaj harokah, dan manhaj amaliyah. Ini yang harus kita sadari. Untuk itu kami mohon maaf sekali bila terjadi ada miskomunikasi, bahwa ini atas dasar usulan ketum ya PBNU untuk diselenggarakan prakonferensi, bukan Salahuddin, bukan, kami hanya ditepati. Ini kami mohon maaf sekali. Ya, kami mohon maaf seolah-olah. Maka tanda tangan pengundang itu pun sebenarnya bukan saya, karena beliau Kiai Nusron memandatkan saya pribadi untuk tanda tangan. Sudah, sampai saja wong itu gampangan kok. Ya saya manut saja. Wong dene ada miskomunikasi, loh atas dasar apa panjenengan undang? Atas dasar instruksi. Karena persoalannya NU itu adalah torekoh. Torekoh itu beda dengan organisasi yang lain. NU itu torekoh. Torekohnya siapa torekohnya? Adanya mursyid. Mursyid tentunya kami pribadi adalah orang yang sama atau harokatul ulama. Ini harokatul ulama. Maka ya saya murid, bukan ustaz, bukan kiai, murid. Lah kalau udah murid, ya sudah, bicaranya adalah konstruksi kewilayahan ini ada pada para kiai. Inilah yang perlu diperhatikan para kiai. Untuk itu kami mohon maaf sekali pada kemarin yang ya istilahnya ada miskomunikasi, seolah-olah pertemuan ini nabrak undang-undang. Saya kira nanti akan dijelaskan oleh beliau Dr. Masud dalam rangka menyampaikan hal ikhwan. Untuk itu setelah nanti kita Basul Masail, kita lakukan berhalaqah. Yuk, NU Brebes mau diapain? Mau dibubarkan? Mau dilanjutkan? Monggo panjenengan yang punya hak. Saya tetap santri, nurut, karena terus terang aja kami pun juga 1 bulan tidak ngurusin NU saja, tetapi ngurusin berbagai keumatan.
baik umat di Islam, non Islam, organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, dan beberapa organisasi keagamaan yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia di Jawa Tengah ini. Jadi saya nggak punya kepentingan dengan saya. Monggo panjenengan apakah ini Brebes? Panjenengan punya tanggung jawab moral. Bubarnya NU di Brebes berarti pengkhianatan terhadap Mbah Hasyim Asy'ari untuk menyelamatkan ini. Kalau terjadi perpecahan, saya lebih baik al-uslah ahsan min istimah. Saya akan uslah menyendiri daripada kumpul dengan sebuah persengketaan obor api yang ada di sini. Jadi itulah aslihu baini wa bainakum. Mari para pemikir kiai-kiai, ikhtilaf sebuah keharusan. Ikhtilaf sebuah keharusan. Karena mazhab kita mengikuti salah satu mazhab. Tetapi ikhtilaf itu jadilah pelangi kehidupan. Sehingga ketika dipandang sebuah pelangi kehidupan, wujud kita adalah silaturahim, ya, dengan santai, rileks. Itu inilah bagaimana Nyuwun Sewu. Saya masih muda, tetapi kami lahir dari sebuah lingkungan yang memang berpikir untuk kemaslahatan umat. Ketika kecil, kelas 3 mu'alimin, kelas 4 mu'alimin, tahun 83 masuk di 84 saja. Saya digandeng oleh beliau almarhum bagaimana menggodok tentang penerimaan asas tunggal Pancasila di Kerapiak. Gus Dur, Kiai Maksum, dari Lirboyo Kiai Mahrus, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ahmad Siddiq, di tempat yang sangat sederhana dengan rileks kami santri untuk menjadikan ini loh sebenarnya kiai kalau beda, kalau kumpul beda bareng. Itu saya sadar ketika sudah dewasa, oh ini yang dimaksud. Tahun 84 Muktamar Situbondo pun kami dicangking oleh beliau almarhum untuk mengikuti komisi organisasi. Padahal saya masih kelas 3, 4 mu'alimin. Tahun 84 kelas 3 mu'alimin, saya sudah ikut, jadi ibaratnya enggak membawakan tas dan sandalnya beliau, tapi justru saya tidak boleh bergerak, duduk di situ mengikuti dari awal sampai akhir. Karena ternyata setelah kami hidup sudah dewasa, oh antiknya di NU itu seperti itu. Madang, mangan, kumpul, guyu. Ini seperti ini. Ini loh, luar biasa. Madang, mangan, kumpul, guyu. Ini apa? Betul. Ini loh, ini kalau merokok. Bagaimana pendengarnya Ki Bisri Samsuri? Saya menang gitu. Ketika ada salah satu di Kiai Brebes, kontak itu konfira. Memang saya kecil, tetapi saya hidup saya sepenuhnya di Jombang. Saya lahir di Jombang, tapi rumah saya Brebes. Bingung sampean. Ini tahun 71 pun masih ingat juga. Kami disowankan di pangku, bersalaman, berguyonan dengan Simbah Wasluwo. Begitu besarnya dengan Mbah Bisri Samsuri ketika mencari hukum Mbah Bisri Samsuri bahwa drambil itu haram, bahwa dalam saatnya halal. Ini sami otot, satu bicara fikih, satu bicara usul fikih. Mungkin seolah-olah tidak akan ketemu usul fikih. Nah inilah, kalau usul fikih kan halal menjadi haram, haram menjadi, inilah istihad. Jadi kami biasa saja. Jadi oh ini maksudnya. Bagaimana ketika kami aktif ya di salah satu organisasi politik, justru kami dipanggil ya waktu itu di wilayah
disuruh jadi panitia deklarasi Jawa Tengah PKB yang tidak punya modal. Ini kan antik juga ini. Sam'an wa ta'atan. Ini kan keduanya nyali aturan, tapi hormat kami. Ya, kami hanya inginnya dong ila sekul firdausi a'la walal aqwa ala naril jahim. Fakartu dzunubi katsiratun wa rahmatun wa maghfiratun awsah. Saya bukan orang alim, saya bukan ahli kitab, tapi mungkin dengan barokah ittiba inilah hidayah itu ya moga-moga temurun. Lainnya seperti ini, awal kami seperti itu. Ya. Alhamdulillah kami diberi amanah oleh orang tua kami tahun 2011. Mahadukum, pesantren ini bukan saya, adalah pesantren kalian. Li'annal ma'had amanah laisal ghanimah. Pesantren ini amanah, bukan harta warisan. Kalau saya balik isyarat beliau, Nahdlatul Ulama amanah laisal ghanimah. Nahdlatul Ulama adalah amanah untuk fitrah, harokah, amaliyah di buku ini. Laisal bil ghanimah, bukan harta warisan. Itu yang barangkali diterjemahkan oleh kiai-kiai kita adalah sokong yang mengharokahkan, menghidupkan ajaran amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Itu berarti muridku. Ini yang harus kita sadari, perlu bapak-bapak. Makanya terus terang aja, saya menolak untuk jadi pengurus. Saya menolak, tapi saya berkhidmat ila yaumil qiyamah. Ini yang harus saya akan berkhidmat. Tidak harus dicantumkan nama saya wakil-wakil atau bulan. Saya tidak mau dipaksakan itu. Katakan saya. Ini barangkali karena saya khawatir kualat. Iya paling hanya karena itulah musyawarah internal bagaimana menuju konferensi. Bagaimana nasihat yang membuat kami bagaimana amanat dari guru kami. Oh itu betul dari pengurus, tapi berulang ngurusi. Ini yang saya. Tapi hari ini saya tidak ingin jadi apa-apa, tapi saya ingin mengapa-apakan khidmat saya. Ini makanya ketika ada ditempati sesuatu harokatun Nahdlatul Ulama, kami open 24 jam. Walaupun mungkin ya tidak ada rezeki sedikit saya kasihkan seperti itu. Ini karena kami amanah dari guru-guru kami, keluarga kami seperti itu. Monggo kita rembukan satu antara lain tentang masalah ya tadi itu undang-undang itu. Yang kedua monggo Pak Surya pertama ayo ke sini saya kira itu dulu yang saya mohon maafkan. Wafaqanallahu ila ma yarda wallahu yaqdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.